Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pertama untuk mata kuliah manajemen syariah, saya akan menjelaskan dulu tentang akidah atau keyakinan ya. Kalau kita menggunakan istilah yang barangkali sudah familiar, yaitu sesuatu yang kita yakini ya, atau akidah di dalam Islam seperti apa. Materi ini merupakan materi dasar yang nanti menjadi landasan untuk materi-materi berikutnya. Jadi mudah-mudahan nanti mahasiswa setelah memahami tentang akidah, ketika membahas materi-materi berikutnya itu selalu dalam kerangka akidah yang benar yang akan kita bahas gitu ya. Judulnya ini tentang keyakinan atau akidah itu menentukan amal. Kita lihat dulu dari definisinya. Akidah atau keyakinan itu berasal dari kata aqoid, itu bentuk jamak dari kata akidah, yaitu sesuatu yang wajib dipercayai atau diyakini hati tanpa keraguan. Biasanya memang kalau dalam bahasa Indonesia pun kalau bicara yakin tuh berarti memang dipercayai oleh hati tanpa keraguan ya, yakin gitu. Nah, menurut Imam Al-Ghazali bahwa bila akidah seseorang telah tumbuh dalam jiwanya, maka orang tersebut akan merasa bahwa hanya Allah lah yang menjadi penguasa seluruh alam semesta dan semua yang ada di dalamnya adalah makhluk. Jadi, kalau orang sudah memiliki akidah yang kuat di dalam jiwanya, maka di selain Allah itu semuanya mau seperti yang sehebat apapun akan diposisikan hanya sebagai makhluk. Berikutnya menurut Abdullah Azam, akidah ini adalah iman. Nah, jadi barangkali mudah-mudahan tidak jadi masalah kalau kadang-kadang saya menggunakan istilah akidah, keyakinan atau keimanan ya. Menurut beliau, akidah merupakan iman terhadap semua rukun-rukun iman. Kita tahu ada 6 rukun iman yang nanti akan kita bahas ya. Definisi berikutnya adalah menurut Hasan Al-Banna, di mana akidah adalah perkara yang harus dan wajib untuk diyakini oleh hati seseorang. Jadi sebetulnya akidah itu sifatnya harus atau wajib diyakini. Kenapa? Ini juga menjadi indikator ya sejauh mana akidah seseorang itu akan berdampak kepada ketentraman hati dan jiwa. Kenapa? Karena tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Menurut Ibnu Taimiyah, akidah adalah suatu perkara dalam hati dan jiwa yang harus dibenarkan dan harus diluruskan agar tenang, tentram, tanpa ada keraguan. Jadi barangkali selaras dengan definisi menurut Hasan Al-Banna ya. Kalau kita selama ini mencari ketenangan, ketentraman, berarti kalau dari definisi ini kita harus meluruskan akidah atau harus memiliki akidah yang benar untuk mencapai tenang dan tentram. Nah, menurut Muhammad Naim Yasin, akidah itu terdiri dari 3 komponen, yaitu ikrar dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan pengamalan dengan anggota badan. Jadi, tidak hanya dengan pembenaran dalam hati, tidak hanya dengan meyakini di dalam hati, tapi harus terbukti dalam ucapan dan juga terbukti dalam amal perbuatan. Apa sih pentingnya akidah? Di sini ada beberapa alasan ya. Yang pertama, akidah merupakan dasar din Islam. Jadi, kalau kita merasa berada di dalam din Islam, gitu ya, merupakan bagian dari Islam. Yang pertama, cirinya adalah kita memiliki dasar atau landasan keyakinan atau keimanan yang benar terhadap Allah dan semua unsur keimanan. Ada beberapa pendukung lain yang menunjukkan pentingnya akidah, yaitu syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Jadi
meyakini bahwa Allah sebagai Rob satu-satunya dan Muhammad Rasulullah itu sebagai Rasul Allah, merupakan keyakinan yang merupakan syarat pertama, rukun iman, artinya, wajib diyakini dengan ikhlas gitu. Yang pertama kali adalah, syahadat. Yang kedua, bukti pentingnya akidah adalah para rasul, dari mulai rasul yang nabi dan rasul yang pertama, Nabi Adam ya, sampai Rasulullah SAW, semuanya para rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk menyeru. Yang pertama kali diseru adalah membenahi keimanan atau akidah. Jadi, bahkan Rasulullah sendiri itu, setengah 13 tahun ya, 13 tahun dari lebih berarti ya, dari perjalanan dakwah beliau itu adalah untuk meluruskan akidah atau memperbaiki keimanan. Berikutnya, iman itu menjadi fokus perhitungan amal. Jadi, kalau orang yang tidak beriman, apapun amal atau kebajikan yang dilakukannya tidak dihitung oleh Allah karena telah batal keimanannya. Jadi, kalau orang memiliki akidah yang benar ya, dia meyakini bahwa Allah itu tidak butuh amal manusia, bahwa Allah itu Maha berkuasa, bahwa Allah itu Maha pemberi rizki, dari 99 lah sifat Allah gitu, nama-nama Allah itu, apabila kita sempurnakan keyakinan kita, maka kita akan mengerti bahwa Allah itu tidak ada kebutuhan apapun, sehingga sangat wajar apabila ketika Allah akan menghitung amal seseorang, yang pertama kali menjadi syarat untuk dihitung adalah keimanan gitu kan. Nah, ini diperkuat oleh Quran surat Al-An'am ayat 28 di mana dikatakan bahwa seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Bukti berikutnya, akidah merupakan dasar pondasi seluruh amal ibadah dan perbuatan yang dilakukan. Jadi tanpa pembenahan keimanan, amal menjadi tiada berguna atau tidak berguna. Jadi ketika kita beramal bukan memastikan dulu berguna bagi manusia, tapi atau berguna bagi orang lain gitu. Tapi pastikan dulu landasannya atau pondasinya benar atau tidak, yaitu keyakinan kitanya bagaimana. Akidah merupakan modal utama bagi kaum muslimin dalam memulai sesuatu. Ya, jadi apabila si landasan itu kita punya atau modal dasarnya kita punya, yaitu keimanan tadi, maka amal perbuatan yang baik kita akan mendapat ganjaran atau pahala. Lalu akidah memperkuat motivasi seseorang sehingga hal yang berat akan terasa ringan, dan sebaliknya hal yang mudah justru akan menjadi sulit. Jadi sebetulnya secara teori konvensional sudah terbukti ya bahwa keyakinan seseorang itu akan membuat seseorang menjadi kuat. Bukan fisiknya, bukan kesehatannya ya yang menjadi faktor pendorong utama seseorang memiliki motivasi atau fight dalam menghadapi berbagai kendala ya, tapi lebih kepada keyakinannya. Oleh karena itu, keyakinan yang benar itu akan sangat besar dampaknya kepada motivasi seseorang ketika melakukan sesuatu. Jadi, dari beberapa penjelasan tersebut, maka dikatakan bahwa akidah itu akan menentukan amal atau aktivitas seseorang dari mulai apa tujuan seseorang sampai apa yang dikerjakannya. Nah, ini ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, waktu itu malaikat menyerupai manusia ya, bertanya kepada Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, lalu Jibril berkata, engkau benar. Jadi, dari hadis tersebut sebetulnya menjelaskan tadi ya 6 rukun iman yang
wajib diyakini, wajib diimani oleh seorang muslim. Yang pertama, iman pada Allah. Jadi sebetulnya bukan hanya pada adanya Allah ya. Nanti kalau kita belajar tentang ma'rifatullah, keimanan kepada Allah itu apa saja, seperti apa. Yang kedua, iman pada malaikat Allah. Yang ketiga, iman pada kitab-kitab Allah. Bukan hanya Allah itu sebelum menurunkan Al-Quran, juga menurunkan kitab-kitab yang lain. Iman itu artinya membenarkan memang ada kitab itu. Dan Al-Quran itu sebagai kitab yang terakhir, penyempurna, yang menjadi pedoman sampai akhir zaman. Yang kelima, iman pada adanya hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman pada qada dan qadar. Semua qada dan qadar. Ini Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Coba kita lihat. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah, melainkan aku. Aku itu maksudnya Allah ya. Maka sembahlah aku, kata Allah. Nah, nanti kita harus perluas tuh definisi atau pengertian tentang sembah. Karena banyak yang masih memahami bahwa yang dimaksud dengan disembah itu seperti definisi sempit. Disembah itu urusannya sholat, sujud gitu ya. Bukan, disembah itu berarti kan diikuti atau ditaati. Ya, kalau kita menyembah sesuatu berarti kita betul-betul memperhatikan apa yang diminta atau diperintahkan oleh sesuatu itu. Jadi itulah yang namanya menyembah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul untuk tiap umat agar menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah togut itu. Quran Surat Al-An'am ayat 36. Jadi banyak sebetulnya dalil yang menunjukkan bahwa sebelum bicara tentang syariat, karena syariat itu kan waktu zaman Nabi dan Rasul sebelumnya itu belum sesempurna Rasulullah yang sebagai Nabi dan Rasul terakhir ya, penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Nah, artinya kalau syariat itu kan bisa berbeda-beda ya setiap zaman. Tapi yang pasti sebelum Quran berbeda dong. Sebelum Rasulullah ditunjuk jadi Nabi dan Rasul, syariatnya berbeda lagi. Misalnya syariat Nabi Ibrahim berbeda gitu. Tapi satu yang sama dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah semuanya sama, menyerunya apa? Hanya Allah saja yang disembah dan jauhilah togut. Nah, tadi sebetulnya sudah dibahas ya bahwa akidah yang benar itu atau keimanan yang benar itu kan mengandung 6 unsur gitu. Nah, coba kita lihat landasan akidah yang benar adalah tauhid. Tauhid itu berarti mengesahkan Allah ya. Nah, secara bahasa, kata tauhid dalam bahasa Arab adalah bentuk kata benda abstrak masdar dari kata wahada. Yuwahidu tauhidan. Wahada artinya menjadikan satu sesuatu. Sesuatu yang satu adalah sesuatu yang berdiri sendiri dan tidak bersekutu dengan yang lainnya. Nah, jadi esa ya, tauhid. Tauhid secara syariat adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah, yaitu menjadikan seluruh ibadah dan ketaatan hanya untuk Allah Ta'ala semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Di sini juga ibadah definisinya kita harus luas, tidak boleh ibadah itu hanya ibadah ritual, ibadah mahdoh. Misalnya ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, umroh, itu ya bukan. Ibadah itu adalah seluruh amal, seluruh perbuatan. Nah, jadi yang namanya seseorang memiliki akidah yang benar atau tauhid kepada Allah itu berarti semua perbuatannya, menjadikan seluruh perbuatannya adalah dalam rangka hanya taat kepada Allah. Nah, kalau tadi dari beberapa definisi bahwa iman itu adalah keyakinan, kepercayaan di dalam jiwa, walaupun tadi ada juga yang mengatakan iman itu adalah
bukan hanya di dalam hati dibenarkan, tapi juga dibenarkan lewat ucapan dan perbuatan. Nah, di sini di Quran surat An-Naml ayat 14, Allah mengatakan, dan mereka mengingkarinya karena kezoliman dan kesombongannya. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini ceritanya tentang Fir'aun. Jadi Firaun itu sebetulnya bukan di dalam hatinya, sebetulnya tahu Allah itu ada. Tahu ya. Jadi Firaun itu ketika Nabi Musa mengajak terus-menerus, tentu Nabi Musa sangat sabar ya dalam berdakwah. Artinya kita tidak bisa membayangkan bagaimana usaha Nabi Musa untuk mengajak Firaun agar beriman gitu ya. Nah, sebetulnya di dalam hati Firaun itu percaya kan, tahu gitu ya, ada Allah gitu. Tapi bagaimana Firaun itu disebut sebagai orang yang kafir, sebagai orang yang tidak beriman, karena dari perbuatannya gitu ya. Ternyata tahu ada Allah itu bukan berarti jaminan bahwa perbuatannya akan benar. Karena kesombongan dan kezaliman dari Firaun itu, maka Firaun perbuatannya mengingkari. Jadi dari dalil Quran surat An-Naml ayat 14 ini menunjukkan bahwa tidak cukup hanya tahu bahwa Allah itu ada, berarti orang itu pasti perbuatannya benar. Nah, itu belum tentu. Ini ada dari lain Quran surat Al-An'am ayat 3. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi, apa sih yang menyebabkan orang tuh tahu gitu ya, tapi dia mengingkari gitu ya. Dia tidak mau taat. Nah, di sini dikatakan bahwa seringkali yang menjadi penyebab mereka mendustakan ayat-ayat Allah itu adalah karena mereka sombong. Mereka di dalam hatinya ada kesombongan. Jadi bukan menolak Rasulullahnya, karena dulu juga Rasulullah sudah terkenal sebagai amin ya, sebagai orang yang baik gitu. Tapi ketika Rasulullah membawa Al-Quran atau membawa Islam, mengajak kepada Islam, tiba-tiba mereka berubah gitu. Jadi sebetulnya kata Allah, mereka itu bukan mendustakan Muhammad, tapi mendustakan, mengingkari Allah. Nah, menurut Quran surat Ibrahim ayat 24-25, di sini tauhid itu maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Jadi, saya beri warna merah kalimat yang baik. Kita akan membahas kalimat yang baik itu apa sih sebetulnya. Nah, sebelumnya ini gambar sebetulnya mungkin tidak mewakili ya, karena nggak menjulang gitu. Tapi gambar ini menarik sekali karena terlihat buahnya segar, rimbun. Tentu dengan buah yang banyak dan rimbun ini, pohon ini kuat karena akarnya kokoh. Nah, ini beberapa menjelaskan bahwa kalimat yang baik menurut Imam Ibnu Qayyim itu adalah kalimat thayyibah atau kalimat syahadat. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, kalimat yang baik itu adalah kalimat tauhid atau kalimat keimanan. Jadi bukan kalimat dalam arti ucapan di sini, tapi keyakinan mengenai tauhid itu akan membuahkan amal soleh. Sebagaimana pohon yang baik menghasilkan buah yang bermanfaat.
Dari Ali bin Abi Thalhah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kalimat yang baik adalah kalimat syahadat la ilaha illallah yang diyakini dengan ikhlas. Nah, jadi maka amal seseorang yang beriman dengan kalimat tersebut akan diangkat ke langit atau diterima oleh Allah. Barangkali suka ada banyak yang mengatakan bahwa tenang aja, kita mah kan kita sudah baca syahadat katanya. Kita kan suka baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di sholat saja kita juga baca gitu kan. Nah, berarti tenang saja, kita mah pasti masuk surga. Ternyata yang dimaksud dengan syahadat yang menjadi kalimat yang baik atau syahadat yang menjadi penyelamat seseorang dari api neraka adalah yang diyakini dengan ikhlas. Nah, jadi kalau sekedar di mulut, sebetulnya di dalam hatinya keyakinan-keyakinannya banyak yang menyimpang. Nah, logikanya saja tidak masuk ya. Apalagi memang secara dalil pun dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat yang baik adalah syahadat yang diyakini, bukan diucapkan. Yang diyakini. Ini kan kalau diyakini ya diucapkan, ya dalam perbuatan juga, ya dalam hati juga dengan ikhlas. Nah, ini menurut Imam Ibnu Hajar Asqalani menukil ucapan Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamroh, kalimat yang baik adalah kalimat ikhlas. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau ikhlas itu di sini tauhid. Ikhlas itu tentu bukan rela ya. Kalau tidak salah saya pernah juga membahas di video yang lain, nanti kita akan bahas lagi. Ikhlas itu berarti meyakini hanya kepada Allah gitu. Jadi kalimat yang baik itu akar pohonnya adalah iman. Ranting itu berarti hasilnya ya. Akar itu akan menghasilkan ranting-ranting. Kalau dalam konteks tauhid berarti perilaku mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Daun-daunnya adalah kebaikan gitu yang selalu menjadi perhatian seorang mukmin dan buahnya adalah amal ketaatan. Indah sekali ya. Nah, sehingga pendapat mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa kalimat yang baik adalah syahadat la ilaha illallah yang akan membuahkan semua amal saleh baik lahir maupun batin yang nanti akan mengundang ridha Allah. Ini kan kita tahu ya bahwa yang sangat kita harapkan itu adalah ridha Allah. Amal yang banyak kalau tidak mengikuti syarat ini, kita harus khawatir Allah tidak ridho. Sehingga dari sini kita meyakini bahwa agar Allah ridho ternyata bukan hanya amal yang banyak gitu ya, tapi landasannya harus tauhid atau kalimat yang baik. Kesimpulannya, jika seorang muslim memiliki tauhid atau akidah yang benar, maka amal ibadahnya pun akan menjadi benar. Di sini Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh itu apapun ketaatan ya, ibadah ya, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman dengan iman yang benar. Ini saya kasih warna merah karena sebetulnya ini yang pentingnya landasannya. Dalam keadaan beriman, artinya kalau misalnya tidak beriman dengan iman yang benar, mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, tidak akan diberi kehidupan yang baik. Yang akan diberi kehidupan yang baik itu adalah yang amal solehnya dilakukan dengan iman yang benar. Apa ganjarannya kalau landasannya iman yang benar? Maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Jadi jangan lupa tuh, kehidupan yang baik di dunia dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apapun yang telah mereka kerjakan. Jadi seperti pernah saya bahas bahwa ganjaran atau balasan dari Allah terhadap akidah yang benar, lalu amal soleh itu bukan hanya surga di akhirat, bukan hanya kebaikan-kebaikan di akhirat, tapi juga kebaikan-kebaikan di dunia. Ini jaminan ya.
Janji Allah selalu benar. Nah, karena sudah jelas bahwa tauhid atau akidah itu penting sekali, apa sih bahayanya jika tidak memahami tauhid? Nah, kan tadi sudah dikatakan bahwa orang itu akan selamat jika mengucapkan di sini artinya meyakini di dalam hatinya la ilaha illallah dengan ikhlas, yaitu semata-mata karena Allah. Tidak ada di dalam hatinya sekutu apapun. Kan sekutu banyak ya, bisa pekerjaan. Di video saya yang lain dibahas berbagai macam sekutu Allah ya. Bisa karir, bisa orang tua, bisa pasangan, bisa siapa lagi ya. Nah, orang yang memiliki tauhid yang benar itu betul-betul hanya Allah. Tidak ada Rob, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada yang dijunjung, yang ditaati selain Allah. Nah, di sini Allah berfirman, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah amal yang telah mereka kerjakan. Jadi yang membuat amal lenyap itu bukan masalah kalau kita melakukan perbuatan dosa sudah pasti itu perbuatan dosa buruk, salah. Sudah tahu lah ya ganjarannya. Tapi yang dibahas di sini adalah amalan yang baik tentunya. Nah, di sini perbuatan-perbuatan yang baik itu lenyap ya, akan lenyap apabila ternyata apa? Dari mulai tujuan atau niatnya, dari mulai keyakinannya, itu ada yang lain selain Allah. Terus nomor 2, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Ini di sini dikatakan bukan sesungguhnya orang yang amalnya sedikit, tapi di sini mah sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah. Jadi betapa pentingnya tauhid atau keyakinan atau keimanan. Karena walaupun amal perbuatannya seperti menurut manusia baik, berguna, tapi bagaimana nih keimanannya, keyakinannya seperti apa? Kalau keyakinan-keyakinannya jauh dari Allah gitu ya, maka bagi Allah diharamkan masuk surga. Jadi yang menentukan Allah ridho atau tidak itu bukan banyak sedikitnya amal dulu, bukan manfaatnya dirasakan oleh banyak manusia dulu, karena ketika Allah memerintahkan kita untuk menjadi seorang muslim yang bermanfaat, itu tentu syarat-syarat ininya harus terpenuhi. Lalu yang ketiga, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus seluruh amal. Gitu ya. Jadi sama. Jadi intinya kalau kita tidak memperbaiki keyakinan kita kepada Allah, tadi ada 6 ya, keyakinan kita kepada Rasul, Rasulullah Muhammad itu siapa di hati kita? Kita punya persepsi terhadap Rasulullah itu seperti apa gitu. Jangan-jangan ada persepsi buruk, nauzubillah min dzalik. Atau Quran. Kita jadikan Quran itu apa? Apakah hanya sebagai bacaan yang kita baca dalam bahasa Arabnya dalam sholat, tapi sebetulnya isinya tidak kita imani, sama saja dengan tidak beriman kepada Al-Quran, kepada kitab Allah. Jadi keimanan kita terhadap terutama 6 keimanan tadi harus kita perbaiki karena apa? Ini merupakan pondasi atau landasan untuk kesananya Allah akan memperhitungkan atau tidak gitu ya. Kalau sudah salah saja di dalam keyakinannya, apalagi dalam ucapan, apalagi dalam perbuatan. Kok bisa sih Bu, ada orang yang perbuatannya baik dan berguna, tapi mereka mempersekutukan Allah loh. Ya kan kita mah manusia ya, berguna kan menurut kita. Kita tidak pernah bisa menilai berapa banyak kerusakan yang diciptakannya. Kita hanya bisa melihat dari jauh saja, oh iya berguna. Apakah berguna itu penting bagi Allah? Ternyata kan tidak. Dengan kemahaan Allah, Allah tidak membutuhkan
manusia untuk bisa membuat seluruh manusia sehat, selamat, sejahtera, apalagi senang. Allah bisa tidak membuat seluruh manusia kaya? Bisa. Allah bisa tidak membuat COVID ini sekarang hilang? Bisa. Sebaliknya, Allah bisa tidak menghancurkan bumi? Bisa. Jadi kalau menilai seseorang untuk berhak mendapatkan ridho hanya dari kegunaan perbuatannya, jangan-jangan ada yang salah dengan akidah kita terhadap Allah. Jadi ya wajar lah ya, saya aja, kita lah ya sebagai manusia misalnya, udah banyak berbuat baik kepada seseorang, udah banyak memberi dan lain-lain. Udah jelas-jelas yang ngasihnya saya misalnya. Udah terlalu banyak yang saya berikan. Tiba-tiba orang yang biasa saya beri itu, misalnya, bukan tiba-tiba, ternyata orang yang selalu saya beri itu selalu bilang bahwa itu bukan dari saya, itu dari temennya, itu dari hasil usaha dia, padahal jelas-jelas saya yang ngasih. Nah, saya aja gitu ya, yang bukan pencipta orang itu, kesel kan? Saya aja yang bukan pencipta orang itu, merasa tidak suka, apalagi Allah yang memang betul-betul Maha Pencipta segalanya. Bukan hanya menciptakan manusianya, Allah lah yang memberi kita kemampuan, yang memberi kita rizki, yang memberi kita nafas, udara, air, yang menciptakan bumi, yang memberikan matahari, semuanya itu Allah yang ciptakan. Jadi sangat wajar kalau misalnya tauhid ini menjadi landasan yang paling utama ya. Nah, ini saya coba buat, sebetulnya ini hanya ringkasan. Jadi kalau dari penjelasan dari awal tadi, kalau secara umum sih hubungannya, jadi dari akidah itu yang syahadat diyakini dengan ikhlas, maka niat dalam hati kita ketika akan beraktivitas tentunya eh, niat dalam hati kan rencana ya, planning kalau di dalam manajemen itu tentunya dalam rangka taat kepada Allah. Niatnya pasti taat kepada Allah kalau akidahnya benar. Nah, nanti tujuan yang menjadi statement bisa macam-macam. Filosofi, visi, misi, tujuan, target bisa mirip dengan orang yang tujuannya bukan taat kepada Allah, tapi nanti akan terbukti dari proses atau aktivitasnya, gitu ya. Dalam actionnya, amal soleh dan akhlaknya akan terlihat. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.